Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya Ibu Gita Marlinda. Hari ini kita akan mempelajari matematika wajib kelas 10 tentang pertidaksamaan bentuk akar atau irasional. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu juga sudah memberikan materi ya tentang pertidaksamaan rasional atau pecahan. Nah, Ibu mengingatkan kembali tentang kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. KI yang kita pelajari KI 3 dan KI 4. Nah, di mana kompetensi dasarnya KD-nya itu 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Kemarin yang rasional sudah. KD 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Oke, berarti kita hari ini mempelajari tentang pertidaksamaan irasional atau bentuk akar. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat mendefinisikan kuantitas-kuantitas dan hubungan diantaranya dalam masalah kontekstual dan merumuskan pertidaksamaan irasional satu variabel. Menggunakan ide-ide matematika untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional satu variabel, menafsirkan dan mengevaluasi penyelesaian berdasarkan konteks mula-mula, mengomunikasikan proses dan hasil pemecahan masalah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional satu variabel, terakhir menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional satu variabel. Oke. Hari ini, sebelum kita mulai, kalian harus semangat ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian ikuti sampai selesai. Jadi kalian bisa mengerti video yang akan dipelajari hari ini. Oke, kita mulai. Definisi dari pertidaksamaan bentuk akar atau irasional. Pertidaksamaan bentuk akar adalah pertidaksamaan yang peubahnya berada di dalam tanda akar. Cara menyelesaikannya yaitu dengan menguadratkan kedua ruas dengan syarat tambahan yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang A, bagian yang ada di bawah tanda akar harus lebih besar sama dengan 0. Yang B, hasil penarikan akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi maksudnya, sebelumnya di pertidaksamaan pecahan kalian menggunakan harga 0 kan ya. Jadi harga 0-nya itu kita ubah menjadi sama dengan 0. Nah, kalau di bentuk akar ini atau irasional, kita menggunakan syarat akar, di mana tandanya itu selalu lebih besar sama dengan 0. Untuk lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh yang pertama. Oke, contoh yang pertama yaitu bentuk soalnya akar 3x dikurang 2 kurang dari 5. Dan sini sudah kelihatan ya ada bentuk akarnya, di mana di bawah tanda akarnya ini ada 3x dikurang 2. Oke, kita lanjut saja penyelesaiannya. Yang pertama, kedua ruas kita kuadratkan ya. Berarti akar 3x dikurang 2 kita kuadratkan itu menjadi 3x dikurang 2 atau akarnya hilang. Kemudian 5 kuadrat dikuadratkan menjadi 5 pangkat 2 seperti ini. Yang ini akarnya hilang jadi 3x dikurang 2 kurang dari 5 kuadrat. Sehingga 3x dikurang 2 kurang dari 25 ya, didapat dari sini. Kemudian 3x kurang dari 25 ditambah 2. Kenapa bisa ditambah? Karena sebelumnya di ruas kiri ini dikurang, pindah ruas ke kanan menjadi ditambah. Berarti 3x kurang dari 27. X kurang dari 27 dibagi 3. Hasilnya yaitu 9. X kurang dari 9. Nah, setelah menyelesaikan ini baru kita buat syarat akarnya. Syarat akar yang diambil yaitu yang di bawah tanda akar, yaitu 3x dikurang 2. Kita ubah menjadi lebih besar sama dengan 0 ya. 3x dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti 3x lebih besar sama dengan 2. Ini 2 pindah jadi 2. Berarti x lebih besar sama dengan 2/3. Kalau sudah selesai, ini kan akarnya cuma 1 ya tanda akarnya. Berarti langsung saja kita cari himpunan penyelesaiannya dengan cara menggambar garis bilangan agar lebih mudah.
Di antara 9 dan 2/3 yang paling besar adalah angka 9, berarti kita taruh di ruas paling kanan. Di mana tanda bulatannya itu yaitu di sini tidak ada sama dengan ya, berarti bulatannya putih. Kemudian 2/3 taruh di ruas kiri, paling kiri. Bukan di ruas kiri ya, paling kiri. Di mana tanda bulatannya itu adalah hitam karena ada sama dengannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai dari angka 9 ya. 9 ini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti arah panahnya ke kiri, karena semakin ke kiri semakin kecil. Yang 2/3 arahnya berarti ke kanan, karena lebih besar sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa lihat ya, yang paling kena arah panahnya itu adalah yang tengah-tengah. Nah, ini di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal ini yaitu 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 9. Yang ini ada sama dengannya karena bulatannya hitam, yang ini nggak ada sama dengannya karena bulatannya putih. Jadi ini jawabannya ya, himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, soalnya seperti ini. Akar 3X ditambah 2 lebih besar dari akar X dikurang 4. Kalian bisa lihat di sini dua-duanya ada akar. Berarti sama caranya kita kuadratkan kedua ruas ya. Berarti akarnya dua-duanya hilang. Menjadi 3X plus 2 lebih besar dari X dikurang 4. Kalau sudah, kalian bisa lihat yang ada variabel X-nya kita pindahkan semua ke ruas kiri. Yang nggak ada kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti ini yang X ini nanti pindah ruas menjadi 3X. Tadinya plus X, pindah jadi min X. Lebih besar, min 4 turun. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Berarti 3X dikurang X menjadi 2X. Lebih besar, min 4 dikurang 2 menjadi min 6. X lebih besar sama, X lebih besar, min 6 dibagi 2. Berarti min 6 dibagi 2 hasilnya min 3. X lebih besar, min 3. Kalau sudah, baru kita cari syarat akarnya. Nah, nanti syarat akarnya ada 2. Yang pertama yang ini dulu kita cari. 3X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti 3X lebih besar sama dengan min 2. Tadinya plus 2 pindah jadi min 2. X lebih besar sama dengan min 2/3. Kemudian yang syarat akar yang kedua yaitu X dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 4. Kalau sudah, ini sudah semua ya, sudah paling akhir. Di sini variabel X-nya ada 3 nih. Ada min 3 dan min 2/3 sama 4. Berarti untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buat garis bilangannya. Yang paling besar yaitu 4, berarti taruh paling kanan. Tandanya ada sama dengan ya, berarti bulatannya hitam. Terus kemudian yang paling besar kedua yaitu min 2/3, taruh di tengah-tengah. Bulatannya juga hitam karena ada sama dengan. Dan yang paling kecil min 3 kita taruh paling kiri. Bulatannya putih karena tidak ada sama dengan. Kalau sudah, kalau perhatikan yang 4 tandanya lebih besar sama dengan, berarti arahnya ke kanan. Min 2/3 juga arahnya lebih besar ya. Lebih besar sama dengan berarti ke kanan juga. X lebih besar min 3 juga lebih besar berarti arahnya ke kanan juga. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Kenapa? Karena paling banyak kena tanda panahnya. Nah, di sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar sama dengan 4 karena daerah himpunannya di sini. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga soalnya beda lagi dari soal yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di sini ada pangkat 2 ya, atau ada bilangan kuadratnya. Akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari akar 3X dikurang 2. Penyelesaiannya kita kuadratkan juga sama kedua ruas, berarti akarnya dua-duanya hilang. Menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 kurang dari 3X dikurang 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, 3X dikurang 2 kita pindah ruaskan semua ke sebelah kiri. Jadi di ruas kanan itu kita ganti menjadi 0 ya. Berarti X kuadrat ditambah 2X ini tetap karena dia masih di ruasnya
Yang 3x pindah ruas menjadi min 3x. Min 8 turun tetap ya, min 8. Nah, min 2 pindah ruas jadi plus 2. Jadi yang pindah ruas cuma 3x sama min 2. Tandanya berubah. Kurang dari 0. Kalau sudah, berarti x kuadrat 2x dikurang 3x menjadi min x. Min 8 ditambah 2 menjadi min 6. Kurang dari 0. Bentuknya sudah paling akhir ya, paling sederhana di sini. Berarti kita faktorisasikan, kita faktorkan menjadi x plus 2 dikali x min 3 kurang dari 0. Kalau misalnya kalian bingung untuk menentukan ini, kita bisa gunakan cara kotak ajaib. Buat kotak ajaibnya biar gampang. Kenapa bisa dapat plus 2 sama min 3? Kotak ajaib ada dikali, ada ditambah. Nah, kita menentukan angka-angka yang bisa memenuhi. Sama dengan, kita perhatikan, jadi di kotak ajaibnya dikali, ada yang tambah. Kalau dikali hasilnya min 6, kita bisa lihat dari sini ya. Kita tulis min 6. Kalau ditambah hasilnya min x atau min 1. Kita tulis di sini min 1. Untuk menentukan angkanya, kalian bisa mulai dari perkalian dulu. Perkalian 6 itu yang memenuhi ada 1 dikali 6, ada 2 dikali 3. Nah, yang bisa dijadikan angkanya 1, kalau 1 dan 6, kalau dijumlahkan hasilnya 7, kalau dikurang hasilnya 5. Kalau ini, kalau dijumlahkan hasilnya 5, kalau dikurang bisa jadi 1. Berarti yang memenuhi yang 2 dikali 3. Berarti di sini kita tulis dulu angkanya 2 dan 3. Di sini juga 2 dan 3. Jadi harus sama atas bawah angkanya. Perhatikan 2 dikali 3, hasilnya harus 6. Di sini min 6. Sedangkan di sini 2 tambah 3 harusnya 5, tapi di sini min 1. Berarti salah satu angkanya ada yang negatif. Kita bisa tentukannya, kita lihat dari penjumlahan. Di sini hasilnya min 1, negatif 1. Berarti yang negatif itu angkanya harus besar. Berarti kita negatifkan yang angka 3. 2 dikali min 3 min 6 ya. 2 ditambah min 3 hasilnya min 1. Berarti ini yang memenuhi 2 dan min 3. Berarti di sini plus 2 kita bisa tulis di sini. Kemudian min 3 kita tulis di sini. Sampai sini bisa dipahami ya, kita bisa gunakan kotak ajaib ini. Kalau sudah, kita lanjut. Berarti x plus 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. X min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Jadi ada 2 nih x-nya, ada x sama dengan min 2 atau x sama dengan 3. Biar mudah, kita langsung cari aja himpunan penyelesaiannya. Yang paling besar angka 3, berarti taruh sebelah kanan. Bulatannya putih, karena nggak ada sama dengan. Paling kiri min 2, bulatannya juga putih. Nah, untuk menentukan tandanya, perhatikan di sini positif ya. Berarti paling kanan itu daerahnya positif, di sini negatif. Paling kiri positif. Karena tandanya kurang dari, berarti dari angka 3 ini arahnya ke kiri dulu. Yang ini ke kanan. Jadi yang ini ke kiri, ini ke kanan. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu ada di sini. Berarti min 2 kurang dari x kurang dari 3. Kalau sudah, berarti kita tentukan syarat akarnya. Syarat akarnya di sini ada 2 ya. Kita cari dulu yang ini, yang kuadrat. X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, syarat akar. Ini sama, kita faktorisasikan atau kita cari pefaktorannya. Didapat x plus 4 dikali x dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Caranya boleh sama seperti tadi ya, menggunakan kotak ajaib. Atau ini kita langsung aja, bisa dibuktikan kenapa bisa hasilnya dapat 4, di sini min 2. 4 dikali min 2 hasilnya min 8. 4 ditambah min 2 hasilnya 2. Maka x plus 4 sama dengan 0 menjadi x sama dengan min 4, atau x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Ini kita bisa juga gambar himpunan penyelesaiannya ya, garis bilangannya. Yang paling besar angka 2. Nah, di sini karena ada sama dengannya, berarti bulatannya hitam. Paling kiri min 4 sama bulatannya juga hitam.
Untuk penentuannya di sini ini juga positif ya. Di sini tandanya positif nih, berarti di sini paling kanan daerahnya positif, tengahnya negatif, sebelah kirinya positif. Karena tandanya lebih besar, berarti dari angka 2 ini arahnya ke kanan dulu. Ya, karena lebih besar. Nah, sisanya yang min 4 arahnya ke kiri, berlawanan. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2, ada di sebelah kanan sini dan di sebelah kiri. Nanti penghubung himpunan penyelesaiannya yaitu atau X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 2. Ya. Lanjut ke syarat akar yang kedua, yaitu 3X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti 3X lebih besar sama dengan 2, X lebih besar sama dengan 2/3. Ini nggak usah digambar ya. Langsung saja kita buat gambar gabungannya. Kita buat garis bilangannya. Di sini kalian bisa lihat variabel X-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling besar yaitu angka 3. Berarti kita tulis dulu angka 3. Di sini bulatannya putih. Kita buat putih. Kemudian yang 2 ya. Yang 2 di sini bulatannya hitam. Kita buat juga hitam. Kemudian yang paling ini lagi 2/3 nih ya. 2/3 kita tulis dulu. Nah, di sini ada sama dengannya, berarti bulatannya hitam. Kemudian bilangan selanjutnya yaitu min 2. Min 2 bulatannya putih. Yang terakhir yang paling kecil yaitu min 4 bulatannya hitam. Jadi kalian bisa menentukan titiknya ini dari sini juga nih, dari garis bilangnya yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, lanjut. Kita mulai dari angka 3 sini ya. Angka 3-nya kalian bisa lihat di sini gambarnya. 3-nya itu arahnya ke kiri, berarti bisa kita buat ke kiri. Pasangan 3 tadi min 2. Min 2-nya berarti ke kanan. Kemudian yang 2 nih. 2 arahnya ke kanan, berarti kita buat ke kanan. Pasangan 2 tadi min 4 arahnya ke kiri. Tinggal yang 2/3. 2/3 tandanya lebih besar sama dengan, berarti arahnya ke kanan. Kalau kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya yang paling memenuhi adalah yang ini, karena paling kena nih garisnya ya. Ada di sini nih. 1, 2, 3. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di tengah-tengah sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Ini ada sama dengannya karena hitam, ini nggak ada sama dengannya karena putih. Nah, itulah contoh-contoh dari bentuk akar ya, pertidaksamaan bentuk akar. Apabila kalian nanti belum ngerti, bisa kalian tanyakan via WA aja ya, atau melalui grup Google Classroom. Oke, kita lanjut saja. Ini contohnya sudah 3. Hari ini kalian mengerjakan soal latihan ya. Buka LKS bentuk PDF yang ada di Google Classroom. Kemudian kerjakan soal halaman 28 sampai 29. Yaitu uji kompetensi 2, nomor 2, 3, 7, 8, dan 10. Berarti ada 5 soal. Tulis jawaban kalian di buku, kemudian difoto dan kirimkan langsung ke Google Classroom Matematika Wajib. Nah, apabila ada pertanyaan seputar materi, silakan bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom atau langsung di WA Group khusus Matematika Wajib. Dan jangan lupa absen via link di Google Classroom. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami, sehingga kalian bisa mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu berikan hari ini. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.